Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah cara pun atau segala cara pun dilakukan para peserta kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 demi menjegal lawan-lawannya. Seperti Australia yang kabarnya akan memanggil semua pemain yang bermain di Eropa. Salah satunya adalah pemain muda Bayern Munchen Nestor Iran Kunde berusia 18 tahun. Lalu juga beberapa pemain yang berasal dari Eropa dan Afrika lainnya akan segera dinaturalisasi oleh Australia. Negara lain yang melakukan perubahan adalah Cina. Cina melakukan perubahan dengan menaturalisasi 8 pemain asing. Dan kebanyakan dari 8 itu adalah dari Brazil dan Portugal. Kemudian dalam soal penunjukan venue pertandingan pun Cina ini kabarnya mengalihkan venue pertandingan. Cina sendiri memiliki 4 stadion yang akan dipakai di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi lucunya, khusus untuk melawan timnas Indonesia, Cina ini memilih stadion di Qingdao yang jaraknya itu 623 km dari kota Beijing. Cina memilih stadion ini dengan harapan jika bertemu Indonesia, Indonesia akan kelelahan. Sebab ketika Indonesia usai melawan Bahrain, di Bahrain ya, Indonesia ini kan jaraknya dari Bahrain ke Cina ini sekitar 30 jam ya. Dan Indonesia harus transit 2 kali sebelum sampai ke stadion ini. Dari Bahrain itu, Indonesia harus transit dulu nih ke Doha, Qatar. Setelah dari Qatar, transit lagi nih ke Beijing. Dari Beijing barulah melanjutkan perjalanan dengan mobil ya, sejarak 623 km ke Qingdao. Ada, kok ini Cina segitunya ya sama Indonesia, padahal ya barang-barang dari Cina kebanyakan dibeli orang Indonesia loh ya. Kenapa sama tim-tim lain gak dikasih kesulitan kayak gitu? Tim-tim lain dikasih stadion yang di pusat kota Beijing ya. Ya semoga aja ini bukan jadi halangan dan hambatan buat timnas Indonesia ya. Erick Thohir sendiri saat ini tengah berada di Prancis menghadiri pembukaan Olimpiade sebagai anggota IOC. Kabarnya di Prancis ini Erick Thohir akan coba memantau pemain-pemain keturunan di sana, sebab sejauh ini masih sulit mencari pemain keturunan berposisi striker untuk timnas Indonesia karena kan yang dicari adalah grade A ya. Saat ini sudah ada beberapa nama yang kabarnya masuk ke tangan Sintayong untuk segera diseleksi seperti Delano Ladan, Justin Matthew, Timo Watering, Ilyas Altaf, Dian Janberberg, Sydney Van Hooijdonk, dan Ole Romeni. Nah, kita akan tunggu nih, apakah Erick Thohir akan mendapatkan striker baru lagi di Prancis ataukah siapa yang akan dipilih oleh Sintayong sebelum kualifikasi round 3. Oke, berikut ini ada yang lagi rame juga nih. Jadi ada oknum supporter atau oknum orang ya yang coba menjatuhkan nama Persib. Jadi gini, ada sebuah video yang menunjukkan ada orang yang bilang pemain Borneo FC usai lawan Persib kemarin di Piala Presiden itu busnya dilemparin sama oknum-oknum supporter Persib. Itu kata dia ya. Nah, ini videonya nih. Kita nggak bisa pulang pakai bis, terpaksa pakai ini Barakuda. Bahaya, lempar batu Persib. Nah, video ini kan sempat rame nih di media sosial nih dan akhirnya menimbulkan hujatan buat para bobotoh yang dianggap anarkis ya. Akhirnya video ini pun dibantah oleh para media Persib yang ada di Sijalak Harupat. Jika nggak ada tuh yang namanya pelemparan benda apapun pada para pemain Borneo FC. Bahkan di video ini tampak terlihat jelas ya para pemain Borneo FC ini usai laga itu naik bus lo ya dan di depan Sijalak Harupat. Lagian aneh aja gitu loh kalau ada orang yang percaya sama video kayak gini. Kami bisa bilang nih, orang yang percaya sama video kayak gini otaknya sengklek alias nggak nyampe alias nggak punya otak. Kenapa demikian? Kita jelasin ya. Yang pertama, apa ada di dalam video orang ini terlihat lemparan batu? Ada nggak tuh? Nggak ada kan? Yang ada itu lampu sirine polisi. Kalau itu mau wajar. Kalau lampu sirine polisi emang harus ada. Karena bus pemain itu pasti dikawal polisi.
Yang kedua, apakah pihak Borneo FC mengeluarkan statement atau pernyataan soal kejadian itu apa enggak? Kan pihak Borneo FC nggak mengeluarkan pernyataan apapun, berarti emang nggak ada kejadian apapun kan? Yang ketiga, nggak ada satupun loh ya pihak dari Borneo FC, baik pelatih, pemain maupun ofisial yang mengaku menjadi korban pelemparan batu. Ada nggak? Kan nggak ada. Artinya apa? Yang pertama, orang yang sengaja mengunggah video ini adalah orang bangsat. Dia ini jadi provokator yang ingin memecah belah antara Borneo dengan Persib. Harus dipenjara nih orang nih. Yang kedua, ternyata masih banyak netizen kita yang otaknya sengklek. Kalau lihat apa-apa langsung caplok, kagak dipikirin dulu. Di sekolahin gak sih? Ini di sekolah diajarin pendidikan gak sih? Masa sebodoh itu mau dibodohin sama video kayak gini? Yang ketiga, masih banyak akun-akun yang hobinya bikin permusuhan, yang upload dengan tulisan atau thumbnail atau judul yang seolah-olah ingin perpecahan. Gimana? Udah clear sekarang ya? Jadi tuh nggak ada yang namanya pelemparan batu terhadap pemain Borneo FC lu ya. Nah, buat siapapun nih yang tahu nih siapa pemilik asli video ini, tolong dong cari tahu, diusut tuntas atau laporin ke polisi biar diusut tuntas, biar ditangkap nih orang dan dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Kalau perlu gebukin sekalian nih orang nih. Direkrutnya Ezra Walian oleh Persik Kediri, ini artinya cuma tersisa 6 pemain naturalisasi yang akan main di Liga 1 musim depan setelah Ilyas Pasoyevic resmi ke Liga 2. 6 pemain itu adalah Beto Gonçalves di PSBS Biak, Victor Igbonevo dan Maklok di Persib, Stefano Lillipali dan Diego Michel di Borneo FC. Sisanya ada yang main di Liga 2, Liga 3 bahkan menganggur. Inilah salah satu alasan yang membuat Erick Thohir akhirnya menyetop total program naturalisasi, sebab itu cuma jangka pendek. Yang dilakukan PSSI saat ini adalah program diaspora yang mengambil talenta-talenta muda yang nantinya masih akan terus bisa berkembang. Nah, bicara soal Spaso dan Beto, selain mereka ini pemain naturalisasi, mereka juga adalah pemain-pemain gaek alias pemain-pemain berumur yang ada di Liga Indonesia. Nah, sekarang kita akan intip nih di Liga 1 musim 2024-2025. Di setiap klub itu siapa sih pemain termudanya dan berapa usianya, dan siapa pemain tertuanya. Dan kita akan lihat juga di sini nih, tim mana yang disebut tim gaek atau tim tua dan tim mana yang disebut tim dengan young gun alias tim dengan skuad muda. Yang pertama dari Persib Bandung, pemain termuda di Persib itu adalah Seva Sanggasi, kiper berusia 20 tahun. Sementara pemain tertuanya adalah Victor Igbonevo dengan usia 38 tahun. Ini seimbang sih ya, yang muda ada, yang tua ada ya. Yang kedua Persis Solo, pemain termudanya adalah Arkan Kakak, 16 tahun. Sementara yang tertua adalah Rian Miziar, 33 tahun. Yang ketiga Dewa United, pemain termudanya adalah Mirza Zakaria 19 tahun dan pemain tertuanya adalah Asep Berlian 34 tahun. Yang keempat Persija Jakarta, pemain termudanya adalah Zahabi Goli 15 tahun dan pemain tertua adalah Ondrej Kudela 37 tahun. Yang kelima Malut United, pemain termudanya adalah Arun Yekti 19 tahun dan pemain tertua adalah Aditya Putradewa 34 tahun. Yang keenam Persik Kediri, pemain termudanya adalah Hugo Samir 19 tahun dan pemain tertua adalah Faris Aditama 36 tahun. Yang ketujuh PSM Makassar, pemain termudanya adalah Mufli Hidayat 18 tahun dan pemain tertua adalah Rashid Bakri 33 tahun. Yang kedelapan Bali United, pemain termudanya adalah Kadek Arel 19 tahun dan yang tertua adalah M Rahmat 36 tahun. Yang kesembilan Semen Padang, pemain termudanya adalah Gilang Esa 18 tahun dan pemain tertua adalah Fahrurozi Kuba 34 tahun. Yang ke-10 Persebaya, pemain termudanya adalah Tony Firmansyah 18 tahun dan pemain tertua adalah Slavko Damjanovic 31 tahun. Ini sih skuad Yonggan nih.
Ke-11 Borneo FC, pemain termudanya adalah Alvarez Buffon 18 tahun dan pemain tertua adalah Stefano Lillipali dengan 34 tahun. Ada sih Abdurrahman 36 tahun tapi nggak tahu deh kemana sekarang dia tuh. Yang ke-12 Barito Putra, pemain termudanya adalah Iqbal Gwijangge, ini 18 tahun ya. Sementara yang tertua adalah Rizky Pora 34 tahun. 13 PSIS, pemain termudanya adalah Aulia Rahman 17 tahun dan pemain tertua adalah Rizky Darmawan 30 tahun. Wow, ini sih skuad paling muda nih. 14 PSS Sleman, pemain termudanya adalah Hoki Caraka 19 tahun dan yang tertua adalah Fahrudin Arianto 35 tahun. Y15 adalah PSBS Biak, pemain termudanya adalah Armando Oropa 20 tahun, sementara yang tertua adalah Beto Gonçalves 43 tahun. 16 Arema FC, pemain termudanya adalah Arkan Fikri 19 tahun dan yang tertua adalah Choi Boy Kyung, asal Korea ya, 36 tahun. 17 Madura United, pemain termudanya adalah Rizky Afrizal 19 tahun, sementara yang tertua adalah Slamet Nur Cahyo 41 tahun. Dan yang ke-18 Persita Tangerang, pemain termudanya adalah Adeyemi 20 tahun dan yang tertua adalah Javlon Guisenov 33 tahun. Dari Persib Bandung akhirnya melepas Erianto secara permanen ke Persiraja Banda Aceh setelah sebelumnya dipinjamkan selama 1 musim ke PSPS Riau ya. Kini Erianto sudah habis kontrak di Persib dan dilepas secara permanen ke Persiraja. Selama di Persib, Erianto hanya main 2 kali, itu pun di musim 2022-2023 ya. Kemudian dia ini dipinjamkan dan akhirnya nggak balik lagi ke Persib nih. Lalu selain Erianto ada Ridwan Ansori yang kini main di Persib U20 ya. Ini kemungkinan juga akan dilepas ke salah satu tim Liga 2 ya. Sekarang kita update kesiapan tim Persib saat menghadapi Persis Solo di Piala Presiden ini. Nah, kemungkinan Nick Wipers akan absen karena akumulasi. Kami pun baru tahu ya, kalau di Piala Presiden ini ternyata akumulasi kartunya cuma 2, katanya 4. Tiba-tiba kok jadi 2 sih? Dengan absennya Nick Wipers, artinya akan ada 3 pemain Persib yang kemungkinan absen di laga ini. Yakni selain Nick ada Klok dan Robbie Darwis. Selain itu, Persib pun terancam kehilangan bahan pemain juga nih. Yakni nanti saat Indonesia melakoni AFF ya. Karena kabarnya ada beberapa pemain tambahan yang akan diambil dari Persib. Karena sebelumnya kan udah ada Klok, Irianto, Edo, Beckham, Kakang, Dimas, dan Adam Alis yang kemungkinan resmi dipanggil ke AFF. Kini ditambah kemungkinan adalah Teja Pakualam yang katanya pun akan diambil oleh Sintayong ke AFF nanti. Teja ini diproyeksikan untuk mengantisipasi jika para pemain atau kiper-kiper timnas lain ini cedera ya. Tapi Teja pun masih harus bersaing dengan beberapa kiper lain seperti Sahrul Trisna dan juga Adi Satrio di PSIS serta Nadio Argawinata dari Borneo FC. Kita beralih ke Piala Presiden. Ini kita bicarakan grup B ya. Nah, satu tim yang dipastikan nggak lolos adalah Bali United sebagai tuan rumah. Yang tersisa itu Arema, Persija, dan Madura masih punya peluang yang sama ya di laga terakhir. Nah, sekarang kita hitung-hitungan deh bagaimana head to headnya dan kemungkinan siapa yang akan lolos di grup B ini ya. Kalau Madura menang lawan Arema dan Persija menang lawan Bali, ya yang lolos adalah Persija dan Madura. Kalau Madura menang lawan Arema dan Persija kalah lawan Bali, ya hitung-hitungan selisih gol aja. Selisih gol aja loh ya, bukan head to head. Sebab head to head antara Persija dan Arema ini kan imbang nih. Kalau Arema yang menang lawan Madura, berarti Arema yang lolos. Kalau Persija kalah lawan Bali United, ya tetap lolos juga sebagai runner up ya.